semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa butuh semacam software update buat pikiran kalian? Ya persis kayak smartphone yang tiap beberapa bulan minta diupdate OS-nya biar makin ngebut dan nggak lemot. Otak kita juga butuh hal yang sama loh. Hari ini, di sesi bedah materi kita bakal ngebongkar tuntas sebuah materi yang mind-blowing banget dari buku Hakikat Berpikir. Kita bakal ngomongin soal mesin paling canggih yang pernah ada di alam semesta, yaitu akal manusia. Siapin diri kalian, soalnya abis dengerin ini, cara kalian ngelihat dunia dijamin nggak bakal sama lagi. Langsung aja, yuk kita mulai. Coba deh kalian pikirin pertanyaan eksistensial ini sebentar. Apa sih yang sebenarnya bikin kita, manusia, ada di puncak rantai kehidupan? Buku sumber kita ngasih fakta yang super menarik. Kalau dipikir-pikir, hewan juga punya otak kan? Mereka punya mata buat ngeliat, telinga buat denger. Tapi manusia itu dikasih satu kekuatan unik yang bikin kita posisinya bisa lebih tinggi bahkan dari malaikat. Kekuatan itu namanya akal. Tapi tunggu dulu nih, pertanyaannya, apa kita benar-benar udah paham apa itu akal dan gimana cara kerjanya? Nah, masuk ke bagian pertama. Apa sih itu akal yang sebenarnya? Mari kita bongkar definisi aslinya bareng-bareng. Gini, selama berabad-abad banyak banget orang yang salah paham soal ini. Seringnya kita diajarin kalau akal itu ya cuma otak fisik yang lagi ngitung kayak kalkulator. Nah, sumber materi kita ini nyoroti banget soal pandangan para pemikir komunis zaman dulu. Kesimpulan mereka tuh akal ya cuma fakta fisik yang mantul ke otak kita. Ibarat kata nih, ada hardware tapi nggak ada software. Padahal mereka tuh dikit lagi bener loh. Mereka tahu kita butuh yang namanya fakta dan otak. Tapi karena ideologi mereka menolak adanya sang pencipta, mereka jadi kehilangan satu kode paling krusial di software pikiran kita. Mereka ngelewatin kepingan puzzle terpenting yang bisa ngubah tangkapan mata biasa jadi sebuah pemikiran yang beneran hidup. Dan ternyata kepingan puzzle yang hilang itu adalah informasi terdahulu atau informasi sebelumnya. Ini poin utamanya teman-teman. Tanpa informasi yang udah kesimpan di kepala kita buat ngasih konteks ke apa yang kita lihat, kita tuh sebenarnya nggak lagi berpikir. Coba bayangin ada seekor keledai. Keledai punya otak, matanya sehat, dan bisa ngelihat ada buah apel jatuh dari pohon. Faktanya ada, otaknya ada, indranya juga jalan. Tapi apa keledai itu bakal mikirin hukum gravitasi kayak Newton? Jelas enggak kan? Kenapa? Ya karena si keledai nggak punya informasi terdahulu soal fisika. Tanpa data ini, otak kita bakal nangkap realitas ya persis kayak otaknya hewan. Lanjut ke bagian kedua, 4 komponen utama berpikir. Di sini kita bakal ngeliat syarat utama dari sistem operasi pikiran manusia. Perhatiin deh, ini tuh semacam rumus pasti dari proses berpikir. Anggap aja kalian lagi baca spesifikasi teknis dari otak kalian sendiri. Pertama, wajib ada fakta di dunia nyata. Kedua, harus ada otak manusia yang sehat pastinya. Ketiga, indera kita kayak mata atau telinga buat mentransfer fakta tadi ke dalam otak. Dan yang keempat, ini nih yang paling krusial. Informasi terdahulu harus masuk buat nerjemahin fakta tersebut. Keempat hal ini benar-benar harus kumpul jadi satu. Kalau satu aja hilang, pum, error, alias nggak bakal terjadi proses berpikir. Coba deh kalian renungkan proses luar biasa ini. Pikiran kita itu sejatinya adalah prosesor biologis tingkat tinggi loh. Fakta dari luar masuk sebagai input data mentah lewat sensor panca indera kita, terus ngalir super cepat ngelewatin jaringan syaraf ke otak, lalu secara instan, cing-cing, bertabrakan deh sama memori atau informasi terdahulu yang udah kita punya. Dan di detik itulah kilatan cahaya kesadaran atau pemikiran itu lahir. Ini proses yang super cepat, kompleks banget tapi sangat terstruktur. Biar lebih gampang ngebayanginnya, di buku ini ada analogi yang asik banget. Bayangin kalian lagi nongkrong di kampus, tiba-tiba disodorin buku tebel, tapi pakai bahasa kuno yang kalian nggak ngerti sama sekali. Katakanlah bahasa Assyria. Kalian lihat bukunya, oke, fakta ada. Mata kalian sehat, berarti indera bekerja. Otak kalian juga cerdas dan berfungsi. Tapi, kalian paham nggak isinya apa? Nol besar. Ya kan? Kalian cuma bengong liatin kertas penuh coretan aneh. Kenapa bisa gitu? Karena kalian nggak punya informasi terdahulu soal bahasa itu. Ini bukti telak sih, kalau tanpa informasi sebelumnya, pikiran kita itu nggak bakal bisa nerjemahin realitas di depan mata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rasional versus ilmiah. Kalau disuruh milih, mana sih sebenarnya metode yang paling terbaik? Selama kita di sekolah, kita tuh kayak selalu didoktrin kalau metode ilmiah atau scientific method itu adalah segalanya. Pokoknya sains itu kebenaran mutlak deh. Nah, tapi materi kita berani nantang pandangan itu. Mari kita bandingin. Metode ilmiah itu aslinya khusus dipakai buat eksperimen benda mati di laboratorium. Ya kayak ngamatin reaksi kimia gitu. Keren banget. Tapi metode rasional itu beda arena.
Metode rasional adalah pondasi yang sifatnya universal. Ini tuh ya proses dasar yang baru aja kita bahas, ngehubungin fakta pakai informasi terdahulu. Metode inilah yang kita pakai sehari-hari buat mahamin segalanya, mulai dari mahamin hukum alam sampai mikirin hal-hal sosial di sekitar kita. Terus apa jadinya kalau kita maksa pakai metode ilmiah laboratorium ini buat semua hal? Jawabannya error besar. Sumber kita nyorotin nih, ada kesalahan fatal yang sering banget dilakuin sama pemikir modern. Mereka tuh nganggep manusia, dinamika masyarakat, sejarah, atau urusan politik bisa diperlakukan persis kayak bahan kimia di dalam tabung reaksi. Padahal kan manusia itu punya emosi, masyarakat itu super dinamis, nggak bisa dikurung di ruang lab. Makanya, kalau kita memaksakan ilmu psikologi atau sosiologi buat diukur persis kayak ilmu fisika, kesimpulannya seringkali meleset jauh banget. Poin krusialnya di sini bisa kita ibaratkan kayak sistem operasi di gadget kalian. Metode rasional itu adalah OS dasarnya, entah itu Windows, Mac OS, atau Android-nya pikiran manusia. OS ini bisa dipakai buat pikirin hal-hal berat kayak keadilan, sejarah, hukum, bahkan sampai hal-hal fundamental kehidupan. Sementara metode ilmiah itu cuma sebuah aplikasi khusus yang ada di dalam OS tadi. Aplikasi ini emang jago banget buat ngukur titik didih air atau ngebelah atom. Tapi kalian nggak mungkin kan pakai aplikasi kalkulator buat ngedit foto? Nah, dua-duanya itu valid dan benar. Tapi pastiin kalian naruhnya di tempat yang pas. Masuk ke bagian keempat, 3 level tingkatan berpikir. Di sini kita bakal bedah seberapa dalam pemikiran manusia. Sambil dengerin, coba deh kalian cek, kira-kira kalian ada di level mana nih? Normalnya, proses evolusi seorang pemikir itu urutannya gini. Level pertama, berpikir dangkal. Ini sayangnya level mayoritas orang. Pokoknya cuma lihat fakta yang kelihatan di depan mata, langsung bikin kesimpulan gitu aja. Terus naik level 2, berpikir mendalam. Nah, di sini kalian udah mulai kepo nih. Faktanya mulai dianalisis, dicari asal-usulnya, dibedah informasinya. Biasanya ini levelnya mahasiswa rajin, para ilmuwan, atau orang-orang terpelajar. Tapi ternyata masih ada satu level tertinggi lagi. Level yang cuma dicapai sama orang-orang yang beneran bisa mengubah dunia. Namanya berpikir cemerlang. Apa sih berpikir cemerlang itu? Dalam literatur aslinya, ini tuh bukan cuma soal meneliti sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Tapi level ini mampu mengaitkan suatu fakta dengan konteks yang jauh lebih besar. Dikaitin langsung kebenaran tertinggi tentang kehidupan, alam semesta, dan masyarakat. Seorang pemikir cemerlang tuh nggak cuma puas pas tahu apa yang terjadi atau gimana proses terjadinya. Tapi dia nanya, kenapa ini terjadi? Apa dampaknya buat arah gerak masyarakat? Ini nih otaknya para pemimpin dan visioner sejati kerjanya persis kayak gini. Dan kita sampai di bagian kelima sekaligus bagian terakhir, berpikir untuk mengubah keadaan. Disinilah tujuan sesungguhnya dari semua hal yang kita bahas tadi. Terus pertanyaannya, ngapain kita repot-repot upgrade pikiran kita sampai ke level cemerlang? Apa cuma buat pamer kepintaran pas lagi debat di tongkrongan kampus? Ya jelas enggak dong. Buku ini benar-benar nantang kita buat pakai akal pas ngebaca realitas. Entah itu pas kalian lagi baca teks sastra, nyoba mahamin hukum, belajar filsafat, atau bahkan sekedar nyerna berita politik di internet. Berpikir politik itu misalnya bukan cuma ngamatin satu berita kejadian doang, tapi gimana kalian bisa ngerangkai titik-titik peristiwa di seluruh dunia kayak sebuah rantai yang nyambung. Jangan mau disetir sama opini yang lewat seliweran, gunakan informasi terdahulu yang kalian punya, tabrakin sama fakta di lapangan, dan temuin apa agenda aslinya. Coba resapi pesan esensial ini baik-baik ya. Tujuan kalian dikasih akal dan semua ilmu yang kalian pelajarin sekarang ini, itu bukan cuma buat dihafal terus dimuntahin lagi pas lagi ujian semester. Mahamin realitas kehidupan, hukum, masyarakat, itu adalah senjata kalian. Langkah pertama banget buat mecahin masalah-masalah raksasa di sekitar kita dan buat ngangkat derajat kemanusiaan adalah dengan memahaminya pakai metode rasional yang benar. Akal itu mesin penggerak, teman-teman. Bukan sekadar harddisk eksternal buat nyimpan memori mati. Akhirnya, saya punya satu pertanyaan pamungkas buat kalian semua. Setelah kalian tahu gimana akal kalian benar-benar bekerja, berarti software pikiran kalian hari ini udah resmi diupdate. Nah, pertanyaannya, kamu masih mau diem aja di level berpikir dangkal? Atau berani ambil langkah buat jadi pemikir yang cemerlang? Terus, dengan akal luar biasa yang udah dianugerahin ke kalian ini, keadaan apa di luar sana yang bakal kalian ubah mulai hari ini? Jadikan pemikiran kalian sebagai percikan yang menyalakan perubahan. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kali ini. Tetaplah berpikir, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa lainnya.